Dipersembahkan oleh Aduh, masih banyak lagi yang dipel. Habis ngepel kan masih ngerjain, administrasi. Sejak kapan Boim ngerjain administrasi? Kalau gue orang pinter, nggak bakalan gue kerja kantoran. Gue jadi dukun. Ya kerjaan home service lah, itulah, cleaning lah, pantry lah, cuci piring lah. Boim, kamu tuh kerja ngapain sih ngedumel terus, bukannya selesain kerjaan nggak kelar kok malah nyalain orang sih? Sekarang gimana aku nggak ngeluh? Ratna itu mau resign. Kerjaan semua Ratna yang banyak itu dilimpahin ke aku. By the way, Ratna itu sekarang resign karena bisnisnya sukses. Hebat dia sekarang. Dia udah jadi entrepreneur. Duitnya banyak banget, Nadira. Ya wajar lah kalau dia resign. Kalau gitu aku mau kayak Ratna juga ah. Kamu beneran mau jadi entrepreneur? Kalau nggak salah, sekarang nih tamunya Kang Erik itu entrepreneur. Kamu bisa belajar di dalam. Oh ya? Iya. Yaudah deh, aku ketemu tamunya Kang Erik dulu. Aku kan mau jadi woman trainer. Bye. Tapi bantuin aku nanti ya. Nggak jauh-jauh. Lalu kalau kayak gitu ngerjain sendiri lagi. dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ari, apa kabar? Baik. Masya Allah. Ini pasti Siapa? Ranto ya? Bukan dong. Kang, katanya yang mau ngajarin bisnis ya ke Ratna? Ratna, aduh saya pikir Ranto. Iya benar, saya janjian sama Ratna. Ranto siapa ya? Nah tadi mau belajar bisnis gitu, dapat kabar dari si Iskandar ngabarin gitu, katanya dia mau belajar bisnis ke sini gitu. Ya udah saya datang ke sini gitu. Mau dong Kang, diajarin juga bisnis. Saya kan mau jadi woman trainer juga. Oh boleh aja, ngajarin nyetir mau juga nggak? Sekarang juga bisa juga. Oh bisa juga. Boleh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ini kalau mau belajar ini baru nih. Ini mah suhunya nih. Oh baik, alhamdulillah. Masya Allah. Aduh. Halo Kang. Aduh. Tamunya malah aku ajak ngobrol nih. Kang, Iya. dari tadi. Kan Erik ini kalau mau belajar sama beliau gitu kan. sama. Belajar masak, belajar nyetir. Gini, Bisa, Kang, masak. ya. Emang suka juga sih. Suka juga. Tapi ada orang yang nggak pernah rugi. Itu adalah Ari Untung. Makanya harus dekat-dekat Ari Untung. Ini mah ada margin sama selisih. Masih nama selisih ya. Tadi mau namain Ari Margin kata orang tua kita cuma dikit banget gitu dikasih Ari untung. Untung aja ya. Bener. Untung nggak Ari balik modal gitu. Ari impas. Ari gitu. impas. Kang, semua kan kalau Kang Ari ini semua udah tahu nih podcast-podcastnya dia lah, semua perjalanan hijrahnya semua kita udah tahu semuanya. Makanya saya tuh pengen ngangkat satu sisi yang mungkin yang lain juga belum terlalu ngeh. Bahwa Ari Untung ini karena namanya Untung, dia sekarang masuk jadi pengusaha muslim. Bener nggak sih? Lagi usaha gitu ya. lagi usaha jadi pengusaha gitu. Mungkin karena orang tua ngasih nama Untung udah tahu gedenya nih anak nih bakal nyari untung nih. Nyari untung, ya. Tapi ternyata pas kita udah besar kita baru tahu bahwa ketika kita menikah ternyata istri kita oportunis. Oportunis ya. Nyonya Ari Untung dibaca nyari untung. Ya mah ampun kita bikin nikah gara-gara Ari kita. Nyari Kan untung. NY. Iya nyari untung. NY titik Ari Untung. Iya, dari nyari untung. Benar. Baik. Berarti pintar juga ya. Makanya. Bininya ini Venita Wow. jago juga dia Makanya. nyari untung gitu. Kang, kan dari entertainer dengan penuh liku-liku dan lain-lain. Kemudian how to survive. Apakah karena itu jadi pengusaha atau memang awalnya pengen twist jadi pengusaha? Sebenarnya waktu syuting juga dulu udah jadi pengusaha sebenarnya. Kan gitu kan, waktu dulu zaman komedi gitu kan.
Nah, komedi itu sebenarnya produksi sendiri waktu itu kan. Kemudian Oh, dijual iya, ke itu TV. produksi sendiri ya? Yang di itu TV itu gitu ya. Gitu. Jadi dulu sebenarnya banyak yang tayangan saya itu kan produksi sendiri sebenarnya. Karena kalau sendiri itu jarang dipanggil, kita bikin orangnya jadi manggil. Maksudnya, Gitu caranya. maksudnya kita bikin pancingannya gitu kan, gitu. Termasuk ya macam-macam lah dari berbagai hal, bagaimana cara supaya kita tetap survive. Harus ada apa namanya semangat untuk itu, untuk survive itu kan gitu. Jadi ketika kemudian mulai di satu momen di mana tahun 2016-17 tertarik ngaji gitu kan. Nah di situ mulai ada berasa kayak selama ini beberapa akad saya itu yang keliru gitu, Kang. Jadi maksudnya akadnya keliru, kemudian kita coba perbaiki. Ada yang unik dulu. Dulu ada dua pekerjaan gitu ya, pekerjaan dulu, pekerjaan yang lama nih. Kita dulu ya suka mainan tender apa gimana gitu ya. Gitu. Tapi ternyata pas kita tahu bahwa ketika mainan tender itu ternyata nggak polos-polos amat gitu, Kang. Gitu. Maksudnya gimana Nggak tuh, polos-polos banget lah gitu pokoknya. Pokoknya gitu, mesti ada. Bener, pokoknya di meja ini di bawahnya di bawah meja itu ada ini, ada susulannya gitu ya. Lebih banyak di bawah meja ada di. Bener, ada permen karet gitu di bawahnya. Nah gitu, nah, kita nyaman ngerjainnya. Memang ya kalau kita udah pun dapat flow-nya mudah pekerjaan itu kan. Kemudian dari 2011 sampai 2016, jadi syuting tuh etalasenya sebenarnya. Pekerjaan kantornya tuh ya bisnisnya, itu etalasenya kan orang lebih trust kalau orangnya orang publik ya. Nah ketika itu mulai belajar, ternyata banyak akad yang ternyata tidak diperkenalkan dalam Islam. Dulu juga belum terlalu ngaji kan. Akhirnya di momen itu kita coba mulai memperbaiki akad. Ketika mau coba perbaiki akad, kita mungkin nggak mengambil yang ini, tapi mencoba dengan akad yang syariah. Dulu ada pengalaman, terima 2 pekerjaan. Yang pekerjaan yang lama, itu marginnya segini, ya akadnya syariah, marginnya segini. Gitu ya? Gitu. Gitu, akhirnya kita sekantor emang ngaji bareng waktu itu kan. Ya, karena kita udah ngaji, kita diskusi nih. Kita mau ngambil yang mana gitu kan. Setelah didiskusi diputusin, kita pilih marginnya gede. Tetap Iya, kan kita bilang, kita terakhir kali lah. Gitu. Terakhir kali lah namanya, kamu juga proses gitu kan. Penutupan. Rasional lah gitu kan. Gitu kan. Ketika diambil, memang dapat margin itu segitu. Kemudian berikutnya apa namanya? Setelah dapat, ada pekerjaan di proyek yang lain nggak dibayar, ada aset yang dibawa lari, kemudian ada juga yang kita ada yang mau prestasi, kemudian ada yang ditipu gitu. Pas kita hasilnya ujungnya margin sama yang syariah itu. Nah, di situ mulai mikir, rezekinya mungkin emang segitu, cuma mau ngambil dari mana gitu kan? Ini yang mesti kita tekenin. Jadi Nadira ya, di dalam ini kan masalah usaha, bisnis dan lain-lain, ujungnya itu kan rezeki. Sementara kita itu kan pengen selalu yang berkah. Betul. Berkah sendiri artinya itu apa? Ziyadatul khair sebetulnya, bertambahnya kebaikan. Nah, Jadi sebetulnya kalau tadi lihat dari yang margin gede sama yang margin kecil, sebetulnya yang harus dihitung juga apanya? Kebaikannya. Gitu. Margin boleh besar, tapi nggak ada kebaikannya, ya itu tadi. Jadi one prestasi, jadi banyak ketipu dan lain-lain. Tapi kalau yang marginnya kecil, tapi kebaikannya bertambah, ini insya Allah kita itu nggak tahu loh sebetulnya kalau hidup itu cukupnya kita berapa itu kita nggak tahu sebetulnya. Iya, Benar? betul. Iya, ada orang yang tidak terpuaskan. Walaupun marginnya segede apapun nggak puas-puas kan? kayak minum air laut gitu ya. Minum air laut terus aja gitu. haus gitu. Ada orang yang cukup dengan sedikit saja, tapi dia dengan bersyukur selesai urusan. Nah itu tuh masalahnya. Nah, Mas balik ke yang tadi tuh. Ketika tadi, masuk ke memperbaiki akad. Dalam memperbaiki akad ini, apakah semua akhirnya urusan-urusan Mas Ari ini semuanya akhirnya jadi udahlah yang akadnya nggak benar, nggak diterima dan lain-lain, udah mulai memurnikan 100% atau tadi masih ada sedikit-sedikit gitu? Di momen itu proses sih, maksudnya nggak yang apa namanya, nggak yang literally berubah total gitu, drastis gitu ya. Tapi memang buat pengaruh dengan neraca ekonomi saat itu ya, karena kan kita masih switching ya jatuhnya, new normal lah, gitu. Tuh 2016 sampai 2012 kan new normal lah ibaratnya. Makanya ketika ada pandemi, kita nggak terlalu ngimpek, kan udah new normal duluan, udah dari awal udah 2-3 tahun lalu, lu pada new normal sekarang gitu, kan. Adaptasi ya.
Tapi ternyata keadaan new normal atau keadaan yang kemudian tiba-tiba Allah kasih kenyataan itu keniscayaan menurut saya saat. Jadi ready or not ready, kita harus ngadapin itu suatu saat kan gitu. Dan ketika kita jalanin, ternyata nggak semengerikan yang kita bayangin. Itu dia. Ini seringkali orang itu ya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi orang itu selalu dibisikin sama yang namanya setan itu atau manusia ya minal jinnati wan nas, ke dalam sudurnya itu was-was. Kalau kita mau berbuat kebaikan itu selalu dibisikin was-was. Khawatir. Ya Dulu kan kalau nggak syuting gue mau makan apa kan Ya, gitu deh. gitu. Kalau nggak ada orang yang kemudian ngontak Kalau dia, nggak main, atau kalau nggak nelfon, ikut main tender mau proyek dari mana kan gitu mikirnya gitu kan. Ternyata satu persatu gitu. Memang awalnya twistnya waktu di awal tuh waktu kita create agak nekat sih awalnya bikin Hijrah Fest 2018. Iya, Hijrah Fest tuh, betul. Jadi waktu itu dengan cash terakhir dari perusahaan. Karena kita juga baru ngaji waktu itu kan. Yuk kita belum pernah rezeki udah bertahun-tahun nih kita belum pernah bikin satu event sekalipun buat Allah nih gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya dulu mau bikin ini bakal orang responnya akan seperti apa. Bikin pengajian masa di JCC itu kan bikin pengajian di tempat orang bisa konser. Mana orang mau gitu kan. Di sebelah kanan ada konsernya Guns N' Roses, di sebelah kiri ada konsernya Via Valen. Waktu itu pas lagi ini ya, ada Guns N' Roses ya waktu itu. Di kanan ada Guns N' Roses, kiri Via Valen. Via Valen, ya. Rock ada, dangdut ada gitu kan. Hijrah Fest ya. Iya. Ya kitanya baru pada belajar ngaji kan Iya, ada. betul. Saya juga hadir tuh. Iya. Hadir di Via Valen kan. Iya. Ada di Via Valen. Habis itu gitu kan? Habis itu ke Guns N' Roses. Jadi nggak kesini. Gua nggak bercanda. Tapi menariknya justru bahwa emang banyak hal yang mengejutkan gitu ya. Oh ternyata begini, ternyata begitu gitu. Dan ternyata ini challenging. Dan challengingnya itu justru kita kalau ibarat kata tuh kalau ngambil ikan salmon, biasanya kalau ngambil kalau yang dibawa hidup tuh sampai ujung udah mati katanya. Yang hidup tuh yang dikejar hiu kecil katanya kan gitu. Oh gitu. Jadi justru dengan challenge itu kita hidup. Gitu kita berasa hidup, Ya, kita berasa karena berjuang. dia fighter kali ya. Iya, Kang. Jadi adrenalinnya naik gitu. Betul. Kita malah seneng gitu. Wah, seru nih. Kayak dari dulu di awal casting kan gitu. Ketika udah kemudian ketemu polanya, comfort zone kayaknya rasanya challenge-nya berkurang gitu. Kita peningkatan dirinya berkurang. Tapi dengan ini kita jadi challenging dan ketika menemukannya kayak menemukan treasure gitu rasanya. Oh, nikmat gitu. Kalau dulu kan dari entertainer, terus kemudian pertama awal bikin usahanya juga usaha IO Islami lah gitu ya, Hijrah Fest dan lain-lain. Ini kan berhasil secara angka tuh, jadi nggak cuman wah ini Ari untung sama temen-temen nih cuman sedekah doang gitu. Emang bisa menguntungkan atau enggak sih sebetulnya itu? Kan awalnya sebenarnya tuh kepengen ngajak teman-teman yang sama prosesnya lagi belajar ngaji gitu, atau juga mungkin yang tadinya pekerjaannya masih abu-abu gitu, kemudian mulai usaha jual nasi kebuli atau jual gamis atau apa gitu, kita kumpul di satu tempat gitu ya. Nah di situ sebenarnya karena dulu banyak ustadz-ustadz yang viral di YouTube misalnya kan gitu, bisa lihat jadi satu, kemudian sekalian juga ikutan kan gitu, tadinya kan gitu, sambil karena kita ada pengalaman sedikit di dunia event. Ternyata pas kita jalankan, dulu kita pakai satu platform digital waktu itu ya. Nah di situ kan pembayaran mengenai dengan platform itu tuh, muamalah yang terjadi di dalamnya itu kan. Nah pas kita terima report di 3 hari itu, ekonomi yang terjadi antar booth dan tenan itu yang kemudian yang ada yang ya? jual ekspor, ada yang jual jadi rekanan segala macam, itu sampai berkisar di atas 20 miliar. Kisaran 28 miliar kalau nggak salah. 3 hari ya? 3 hari. Luar biasa. Kita kan ngerasa bahwa saya nggak minta ujroh gitu, minta 10%, kira 20% lumayan kan, kan jadi untung gitu. Kita pikir kan, Padahal boleh gitu ya. padahal boleh gitu ya, boleh ya gitu. Kan maksudnya ya ini kasih sama-sama ngasih kesempatan gitu ya gitu. Cuma di situ ikut happy-nya jadi wasilah kebaikan ini, kita juga ikut happy gitu. Bahwa ternyata umat ini ada tuh keberpihakan ekonominya gitu. Sebenarnya ekonominya tuh ada, mereka punya potensi ekonomi yang besar gitu. Buat ini nggak sih, buat seperti satu networking ya antara semua pengusaha-pengusaha Muslim. Mas Ari ini bikin koneksi semua nggak? Atau misalnya ada keinginan atau memang sudah membuat gitu?
Jadi sebenarnya ini simpul-simpul baru terbuka. Jadi salah satunya bukan cuma Indonesia, juga satu komunitas kamar dagang juga Musyat dari Turki gitu ya. Ya, Jadi Musyat, semua betul. pengusaha-pengusaha Muslim gitu ya kan. Nah, ibaratnya simpul-simpul ini sebenarnya membuka peluang komunikasi. Jadi silaturahmi satu dengan yang lain menjadi kayak misalnya ada TDA, hijabpreneur segala macam. Itu jadi kayak satu wadah untuk kita bisa ngobrol mengenai ekonomi. Apalagi kalau sekarang kalau kita lihat yang terjadi di Palestina dengan isu boykot yang terjadi gitu ya. Betul. Ketika di boykot kita baru sadar bahwa ternyata produk-produk yang berafiliasi ini produk-produk yang berhasil di pasaran gitu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sayang sekali ya teman-teman yang bergerak di muamalah halal ini ilmunya belum seperti mereka dalam dunia marketing. Betul. Gitu. Sayangnya di marketingnya. Sayangnya. Padahal secara kualitasnya sama. berani gitu ya. Soalnya ketika kita men-twist rekanan kita untuk untuk sponsor acara kita yang lepas dari boykot, itu sedikit banget gitu kan pas kita pikir. Berarti mereka memang punya budget market yang hebat gitu. Iya. Mungkin kalau boleh ini Ustaz, mungkin aja Ustaz ya dulu ekonomi Islam yang dulu pernah jaya gitu ya. Terus coba dikerdilkan dengan satu ungkapan, udah nggak usah pelajari ilmu dunia, ilmu akhirat aja gitu. Jadi orang Islam tuh nggak belajar gitu hal-hal yang ini ilmu juga loh gitu. Ya itu dia. Maaf banget Kang, aku angkat telepon dulu ya. Oke. Ada telepon. Sebentar ya. Moga-moga. Assalamualaikum, aku izin pamit. Wah ini pembicaraan kita semakin seru ya sama Mas Ari Untung ini. Semoga kita bisa membahas yang lebih untung-untung lagi ya. Insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Journey of King. Dipersembahkan oleh Im, bangun Im. Bangun, Im. Boim nggak apa-apa. Boim. Im, bangun, Im. Im, bangun Im. Bangun Im. Im. Guys. Maaf. Im, bangun Im. Kenapa nih? Kayaknya dia pingsan deh, Kak. Boim. Im. Im, bangun dong Im. Jangan kayak gini, jangan nakutin. Im. Boim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Boim. Apaan sih rame-rame? Ya udah kalian lanjut kerja dulu deh. Iya, Mbak. Aku yang ngurusin Boim. Ih, bener-bener kamu tuh ya. Katanya kamu pingsan. Pingsan apaan sih? Orang aku ketiduran. Ih, Boim mah. Aku lagi asik ngobrol tahu sama Kang Ari. Ikan aku tidur nggak ganggu kamu. Kamu yang ganggu aku tidur. Lo kata orang-orang kamu pingsan, ya udah aku mau balik lagi ke ruangannya Kang Erik. Aku masih mau cari tahu tentang dunia pengusaha Islam. Kamu ganggu aja deh. Orang dari tadi aku tidur nggak ada yang ganggu kamu. Nggak tahu Boy mah sebel. Ih. Capek juga kerja sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Nadira? Itu Kang, si Boim biasa deh dia mah bikin ulah terus. Kenapa emang? Jadi dia tuh katanya kan pingsan, tadi aku ditelepon tuh. Ternyata enggak, dia tuh nggak pingsan, pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Pantesan tadi dilalerin. Bukan. Bukan Kang, itu lain guys. Beda ya, Itu beda. Benar. Nah terus ini kita bahas lagi. Lanjut. Menurut ini Mas Ari ya, tadi itu kita kan lagi bahas networking gitu ya, kita lagi membangun gitu ya untuk koneksi bukan hanya di Indonesia tapi di luar. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain ini yang tadi kita ngomong terkoneksi itu dengan adanya event Mas Ari bisa kemudian ya terwadahi semua atau kemudian ada beberapa yang nggak mau ikut juga harus mungkin dengan format-format yang lain. Menurut Mas Ari gimana? Sebenarnya memang ada beberapa hal yang
mungkin jadi PR secara komunikasi ya di muamalah muslim ini gitu ya. Banyak yang lebih semangat dengan benderanya masing-masing dibanding kebersamaannya gitu ya. Gitu. Tapi mungkin jika suatu saat dengan tujuan yang sama pasti akan ketemu di suatu saat nanti, entah mungkin nggak sekarang tapi mungkin nanti gitu ya. Tapi memang kita sih mencoba untuk mengkomunikasikan yang bisa kita komunikasikan sih. Jadi satu database bersama, kemudian jadi satu circle bersama. Yang circle ini bukan menjadi tembok tapi jembatan. Ibaratnya misalnya nanti ada circle lain, semua boleh gitu bergabung. Ada juga kan kalau udah kelompok ini, misalnya ikut komunitas ini eksklusif, nggak boleh komunitas yang ini, misalnya gitu kan. Kalau kita kan bagaimana caranya membuka peluang-peluang itu biar makin besar gitu. Soalnya di antara dia di dalam sendiri ada muamalahnya juga nih gitu. Saya butuh support ini, ternyata dia punya, butuh support ini dia punya gitu. Ternyata ketika ada circle ini justru di dalamnya pun udah ada muamalahnya juga gitu. Dan alhamdulillah mungkin kalau kita bisa besarkan lagi gitu, mungkin dengan beberapa komunitas yang udah besar gitu ya, kita sambil belajar. Wah, akan seperti apa nih perekonomian Indonesia nih ke depan. Saya tuh senengnya gini, ngelihat Mas Ari dengan gerbongnya ya, dengan teman-teman selebritinya, teman-teman hijrah, artis hijrah dan lain-lain. Itu kan mereka ini kan public figure ya, jadi artinya mereka bisa sebetulnya membantu UKM-UKM yang muslim gitu ya, yang produk-produk islami dan lain-lain. Hanya memang harus dikurasi ya, kalau bahasanya tuh apa sih, ada quality control ya. Jadi memang di QC gitu. Mana yang kemudian bisa di leverage, dinaikkan, masuk. Nah, itu sebetulnya yang saya harapkan. Apakah itu sudah memang dilakukan sama Mas Ari atau memang gimana? Jadi satu circle ini kita bilang hijrah perdana tadi memang mengkurasinya tuh dari A to Z itu halal value. Jadi dari bahannya sampai limbahnya itu harus halal standar gitu kan. Dan juga kalau nggak salah kan regulasi tahun depan tuh semua produk yang dikeluarkan tuh harus halal gitu. Lebih banyak lagi standarisasi halal itu. Betul, harus standarisasi halal. harus yang. Jadi nggak sembarangan kita tiba-tiba jualan di sosmed gitu ya. Padahal belum ada kehalalannya apa segala macam gitu kan. Nah, ini kan mengenai sesuatu yang dikonsumsi bersama gitu. Nah, awareness ini sebenarnya kalau bisa kita tanemin ya. Misalnya teman-teman yang mungkin jalan bukan cuma di Indonesia nih. Kayak kalau lagi misalnya ke sebuah negara, misalnya contoh ke Jepang gitu ya misalnya. Itu yang ada logo halal itu lebih laku sebenarnya. Restorannya tuh ngantri. Kemudian tempat-tempat yang ya kebanyakan sih restoran ya. Lebih ngantri karena apa? Justru dengan adanya logo halal peluang dapat konsumen lebih besar sebenarnya. Untuk yang nggak perlu halal pun makan situ pun aman. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Untuk Jadi yang lebih hanya butuh halal ya tetap ngejarnya ke situ kan gitu. Nah, mungkin awareness itu belum begitu dirasakan, belum ini ya, karena ngerasa Indonesia halal semua dirasa. Dianggap semua yang ada di Indonesia ini halal boleh dimakan. Belum tentu saja. Gitu kan? Betul kan? Ya mungkin yang halal pun nggak toyib gitu, bisa bisa jadi. Karena kan konsepnya halalan toiban. Benar. Boleh jadi yang halal tapi nggak toyibnya. Yang toyib nggak halal banyak. Banyak gitu. Kalau dulu kan biasanya kalau kita ke negara lain kan ABA kan, ABB kan, asal bukan babi gitu kan. Ibaratnya yang penting itu udah, padahal kan belum tentu kan betul halal gitu. Nah, balik lagi Mas Ari. Mas Ari sekarang mendeklarkan nggak sih kalau misalnya saya ini pengusaha muslim? Wah, sebenarnya nggak tahu saat itu kalau pengusaha sukses banyak banget kan sebenarnya. Betul. Maksudnya kan yang kita sebagai orang yang bergerak di sini menjadi salah satu yang juga mencari nafkah di sini, bermuamalah di sini gitu. Menurut saya sih sebenarnya pengakuan itu nggak terlalu penting, tapi ibaratnya bagaimana kita berjuang gitu ya. Mungkin cuma itu untuk berjuang nih. Bagaimana perjuangannya, effortnya, hasil kan udah urusan Allah. Betul. Kemudian ketika kita dideklar sebagai pengusaha pengusaha muslim apa segala macam gitu. Menurut saya ibaratnya ya pengusaha aja gitu. Seperti yang lainnya gitu ya. Ibaratnya kalau cuma membedakan memang yang banyak teman-teman mungkin luput adalah ketika memang kalau kita berusaha itu memang udah pasti nyari cuan ya Sat ya. Nggak mungkin nggak nyari cuan gitu kan ibaratnya, tapi nyari cuannya tentunya dengan cara-cara yang halal dan toyib gitu Sat ya. Cuma ada satu hal yang menurut saya ini mungkin luput dari pandangan bahwa rasanya tuh beda ternyata Sat.
Nggak tahu ya sejak dengan akad-akad yang kita jaga nih, itu kita tuh kalau lagi failed gitu ya, lagi nggak, iya mungkin penerapan target kita nggak pas, nggak sesuai target, atau lagi gagal lagi misalnya gitu, itu down-nya nggak down banget. Wah ini mantap. Down-nya nggak down banget gitu. Kemudian ketika kita kemarin ke depan mau ada apa nih, harus ada begini, mesti dapat sekian gitu. Kita terapin target iya gitu. Tapi nggak cemas harus begini, kalau nggak ntar gimana gitu. Nggak yang kayak gusar gitu. Ini gimana nggak bisa tidur gitu. Dan satu lagi juga, kalau dulu nggak punya patokan kita nih ngapain sih sebenarnya nih di dunia ini ngapain, kita kayak sibuk banget gitu. Sibuk katanya hidup habis aja buat kita. Sibuk banget. Sekarang kayaknya kita dikasih waktu untuk duduk baca kitab gitu, masih bisa duduk kajian, main sama keluarga. Rezekinya dicukupkan gitu. Nggak ngejar yang pokoknya harus yang segini, dapatnya segini. Emang kita kejar, saya mau ngejar cuan sih, tapi ketika akhirnya nggak dapet, qadarullah udah nyoba gitu. Nah, Mas Ari, ini kalau misalnya kita lihat, gimana sih kalau Mas Ari melihat pandangan untuk supaya kita bisa bangkit nih ekonomi Islam nih gitu, ekonomi umat gitu. Yang nanya ini lebih mengerti daripada yang ditanya sebenarnya. Ini kayak kisah waktu Nabi ditanya sama malaikat Jibril soal rukun Islam. Ini mirip nih. Yang nanya lebih tahu apa yang ditanya. Enggak lah, kita sharing. Ya mungkin saya salah Zat. Ibaratnya menurut saya sih mungkin yang perlu ditanamin itu edukasi. Edukasi ya, bahwa banyak yang belum paham gitu kalau financial Islam dijalankan secara secara menyeluruh gitu, bisa terjadi seperti zaman Umar bin Abdul Aziz. Betul. Kenapa justru sekarang nggak seperti dulu gitu, padahal Qurannya sama, hadisnya sama gitu ya. Mungkin ya itu perlemahan itu ya saat maksudnya secara edukasi kita tuh nggak terlalu mempelajari bagaimana finansial Islam ya. Saya sempat dengar dari salah satu guru yang mengatakan bahwa perbedaan asuransi dengan wakaf itu jauh, manfaat wakaf jauh lebih banyak. Kan asuransi itu ketika ditanam jebret, manfaatnya ketika kita meninggal kan gitu kan. Ketika wakaf saat kita tanam, manfaatnya mau kita udah meninggal sampai seterusnya anak cucu masih jalan terus. Jadi sebenarnya kapitalisasi ekonominya itu lebih menyeluruh gitu. Kalau misalnya bisa ditanam. Cuma sekarang orang taunya wakaf jembatan, masjid, jalanan. Segitu aja saat yang taunya. Padahal wakaf tuh ada berapa elemennya tuh yang ya ampun, ini kalau orang paham nih ibaratnya mungkin ya secara akad akan jadi halal semua gini. Iya. Mas Ari, apa nih yang ingin disampaikan ingin disampaikan sama ini yang nonton nih tentang permasalahan ya bisnis Islami sebagai pengusaha Muslim dan lain-lain. Kira-kira apa? Wah, kebetulan banget tuh, Kang. Barusan tadi dikabarin itu keluarganya Boim udah datang. Keluarga Boim? Iya, mau jemput udah Boim. Oh nggak apa-apa kan udah bangun kan? ya? Nggak apa-apa ya, tadi nggak pingsan kok. Jadi aman kan? Kebetulan, sangkain mau ngomong apa? Kebetulan Boim udah datang. Ini dong. Tadinya. Siapa tahu junior pengen saya nih pengen kayak termasuk aku juga mau denger. nih gitu. Tipsnya bagaimana nih? Waduh, apa ya tipsnya? Maksud tuh menyemangati dunia usaha? Menyemangati junior yang ingin masuk ke situ. Jadi ibaratnya kayak 9 dari 10 sahabat Nabi itu orang kaya saja. 9 dari 10 itu orang kaya gitu. Dan menjalankan akadnya tuh secara rapi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita benar, itu tajir perkara sepele gitu. Tapi justru mereka uniknya mereka bukan menjadikan itu sebagai fokus target maksudnya. Ya, betul. Tapi menjadikan manfaatnya fokus target. Betul. Kadang-kadang kita kepengen angkanya harus sekian gitu, kemudian sampai stres. Mungkin saya masuk pada kesimpulan ketika setiap penghitungan akhir gitu kan, bahwa sedikit itu belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Masya Allah. Jadi berapapun jumlahnya kalau berkah itu mah udah. Memang itu ujungnya yang mau kita kejar. Tambahin, tidak ada yang namanya nikmat tanpa bersyukur. Dengan syukur, insya Allah nikmat muncul. Tanpa syukur, sebanyak apapun, nggak akan nikmat. Masya Allah. Enak tuh, lengkapin tuh. Waduh, besok bisa saya tulis lagi tuh buat status Instagram.
Lumayan dapat 1 quotes gitu. Tuh, mohon maaf itu yang pacu jantungnya Boy udah datang. Udah bangun. Makasih ya, Mas Arya. Alhamdulillah ya, syukron ya. Ketemu. Aduh, Mudah-mudahan jazakallah. ketemu lagi. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, pesan-pesan nih, Ilmunya ya nanti main Kang. sini ya. Siap kalau gitu. Nanti salam buat Rahmat ya. Rahmat siapa lagi? Tadi yang Kang? mungkin Ratna. Ratna ya Ratna. Dipersembahkan oleh Ada kalian. Mana Dira? Ayo Mbak, habisin nih takjil kita, tinggal sedikit lagi. Tuh. Enggak ah. Terima kasih, aku udah kenyang. Ih, bisa dibawa pulang loh. Bungkus aja. Enggak ah. Tapi jangan sampai mubazir loh, karena kalau mubazir itu dosa. Terus juga ya, aku tuh salut banget deh sama kalian. Kalian hebat banget bisa sambil berdagang di sini. Terus juga kata Kang Erik, kalau kita berdagang sesuai syariat Islam, insya Allah kita bisa mendapatkan berkahnya. Tapi kalau kita berdagang tidak sesuai dengan syariat Islam dan menyalahi aturan, nanti bisa-bisa nggak dapat berkah loh. Emang ada ya hukumnya kata Pak Erik? Ada. Waktu itu Kang Erik juga bilang kalau dalam Islam itu berniaga harus transparan dan juga terbuka. Terus ini gimana Nadira? Kita jual di dalam kantor diam-diam. Nah, di dalam Islam juga diatur nih, ada hukumnya. Kita itu berdagang tidak boleh merugikan salah satu pihak. Misalnya, ada seorang pegawai di restoran, dia ikutan jualan di dalam menu tanpa sepengetahuan ownernya. Nah, itu kan merugikan ownernya kan? Seperti contohnya nih, salah satu contoh aja ya. Kayak kamu nih Ratna dan Nabila, kalian jualan di dalam kantor ini, terus Kang Erik nggak ngebolehin sebenarnya. Itu hukumnya haram. Tapi ini kita udah dapet izin kok. Tadi Pak Bos juga borong takjil kita. Oh ya? Iya. Alhamdulillah kalau gitu, nggak apa-apa. Tapi aku tuh masih punya permasalahan nih. Sebenarnya aku tuh lagi nyari tambahan pemasukan yang fleksibel dan masih bisa tetap ngejalanin tanggung jawab aku sebagai istri dan ibu rumah tangga. Gimana ya? Cocok banget Ratna. Jadi sekarang ada program Agen 1000 Sunlight. Nah, Agen 1000 Sunlight ini terinspirasi dari semangatnya Siti Hadijah yang berdakwah sambil berjualan. Kita juga nanti dapat pelatihan kewirausahaan juga loh. Terus bisa dapat tambahan penghasilan dan juga yang lebih enaknya lagi waktunya itu fleksibel. Jadi kita bisa tetap menjalankan tugas utama kita sebagai ibu rumah tangga dan juga istri. Tapi gimana sih caranya biar kita ikutan jadi agen 1000 Sunlight? Caranya gampang banget. Kalian langsung cek Instagramnya di @agen1000sunlightofficial. Gitu. Satu masalah udah beres. Sekarang ada masalah lain lagi nih. Cuci piring. Nah, biasanya kalau kayak gitu persoalannya gimana tuh? Nabila ahlinya. Kan dia yang punya ide jualan ini. Oh ya? Nah, sudah pasti ini solusinya. Sunlight itu sudah 90 tahun dipercaya sama ibu-ibu di Indonesia. Selain produknya halal, variannya juga beragam. Ada varian yang mengandung habatus sauda segala loh. Tapi kalau favorit aku yang varian jeruk nipis ini. Keren banget Nabila. Oh iya, aku juga lihat di TV kalau Sunlight itu mendonasikan 2,5% keuntungan penjualannya untuk program dapur kemanusiaan melalui Basnas. Jadi sama seperti zakat, donasinya 2,5%. Wah, piring bersih kesat dan sekalian ikut serta menyumbang buat kemanusiaan ya. Ngomong-ngomong, nyuci piringnya jadi lebih cepat ya kalau pakai Sunlight. Iya, terus wangi banget nggak sih? Iya. Dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semua insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita berbicara tentang pengusaha muslim ya, tentang bisnis islami gitu, tentang bagaimana sih sebetulnya ekonomi umat Islam gitu ya. Kita seringkali diingatkan bahwa bagaimana tentang spirit berjamaahnya. Saya ingin membacakan sebuah ayat ya.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyamun marsus. Sungguh ya, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang rapih, ya, bagaikan bangunan atau gedung yang kokoh. Jadi intinya ayat ini itu menegaskan bahwa sesungguhnya kalau kita mau masuk ke dalam sebuah gerakan, ya, sebuah upaya yang masif, itu penting sekali berjamaah. Penting sekali menjahit dari mulai circle-circle sampai ke networking agar supaya kita punya satu nafas, satu visi, satu misi gitu. Nah, tentu saya ingin sedikit bercerita tentang ada seseorang yang sangat inspiratif, ya, yang bernama Insinyur Salah Atiyah. Beliau ini sebetulnya seorang pengusaha, ya, dari kota yang terpencil, ya, yang bernama Tafahna itu di Mesir. Ya, ini juga dikisahkan dari Universitas Islam Mesir, ya. Jadi terdapat yang namanya desa terpencil, ya, namanya Tafahna Al-Ashraf, ya, di utara Kairo. Begini, beliau ini orang yang miskin sekali, bahkan beliau ini Salah Atiyah ini berkuliah pun sebetulnya atau sekolah pun itu sudah menjadi anugerah bagi dirinya, dan dia itu bahkan tidak mempunyai baju lebih dari 2, ya. Jadi sangat dalam kondisi yang sangat miskin. Nah, ketika dia kemudian lulus kuliah, dia mencari bagaimana partner, ya, usaha di daerahnya agar supaya dia bisa mengubah selain kehidupannya tapi juga orang-orang di daerahnya. Karenanya dia akhirnya ingin bisnis beternak unggas. Dengan teman-temannya yang sama-sama satu visi, satu misi dengan beliau, akhirnya terdapatlah 9 yang namanya pemuda-pemuda yang hebat yang kemudian mau berbisnis. Nah, dari 9 ini dia mencari yang ke-10, ya, agar supaya nanti secara pembagian dan lain-lain semuanya masing-masing 10% dan lain-lain, mudah lah berhitungnya. Nah, yang ke-10 ini nggak dapat. Akhirnya dia bilang sama yang lain, saya ingin yang ke-10 mitra kita itu adalah Allah. Wah, ini menarik. Jadi mitra ke-10-nya adalah Allah, dan diteken kontraknya bahwa Allah itu akan mendapatkan bagian 10% dari usahanya. Dan ketika mereka menjalankannya sesuai dengan syar'i, wah, Masya Allah, Subhanallah, ternyata bisnisnya, ternak unggasnya itu sukses. Nah, dari situlah kemudian hak untuk Allah 10% diberikan untuk apa? Untuk membantu masyarakat miskin dan lain-lain. Sampai tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, sampai akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Disinilah hak yang tadinya Allah 10% diberikan menjadi 20% untuk Allah. 30%, 40%, 50%. Terus sampai akhirnya mereka bilang apa? Saya ini pekerja-pekerja Allah. Allah lah yang punya perusahaannya. Apa yang terjadi dari sini? Allahu Akbar. Jadi usaha mereka itu berlipat ganda keuntungannya dan bisa membuat bahkan bukan hanya sentra-sentra bisnis yang lain, bukan hanya membuat sampai universitas, pendidikan dan lain-lain itu bisa dibangun di daerah tersebut, ya. Dan luar biasanya, ya, ketika berbisnis dengan Allah dengan cara yang Allah ridho, ya, semuanya dilakukan itu dengan betul-betul ingin masuk ke dalam bermitra dengan Allah secara kafah, secara menyeluruh. Allah membuka pintu langit dan menurunkan pertolongannya. Nah, bahkan kalau kita lihat lebih dari 40 triliun, ya, yang kemudian mereka bisa dapatkan dan mereka bisa kemudian sebarkan terus manfaatnya. Jadi inilah bisnis Islami, dan sebagai pengusaha muslim yang mempunyai visi yang sangat visioner, avantgarde ke depan, dan berani berbisnis dengan Allah. Nah, inilah yang membuat saya melihat bahwa betapa penting, ya, bahwa ketika kita memasuki dunia Islam, kita memahami bahwa khairun nasi anfa'um linnas. Artinya apa?
tujuan pengusaha muslim berbisnis itu bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang banyak. Jadi berbeda visinya. Jadi kalau orang lain ingin berbisnis itu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya, kalau pengusaha muslim mendapatkan keuntungan yang banyak untuk kemudian dimanfaatkan kepada orang yang lebih banyak lagi. Dan disinilah keberkahan. Artinya keberkahan adalah ziyadatul khair. Artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Dan insya Allah semoga ya kita semuanya nih, semuanya lah. Saya ingin mencanangkan program satu rumah, satu pengusaha muslim. Ingat, satu rumah, satu pengusaha muslim. Ya, silahkan. Mulai dari anak-anaknya, kakaknya atau adiknya semua coba lihat siapa yang bisa berusaha. Satu rumah, satu pengusaha. Dan dengan itu semuanya insya Allah tentu akan apa yang kita harapkan kebangkitan ekonomi umat akan kemudian bisa terlaksana dengan melaksanakan bisnisnya sesuai dengan apa? Syariatnya yang Allah ridho. Allahu Akbar. Saya tunggu semua untuk jadi pengusaha-pengusaha muslim yang kemudian menebarkan manfaat untuk orang-orang yang banyak. Insya Allah berkah bulan Ramadan. Kapan lagi? Ayo segerakan. Ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum yang dengerin semua. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya, yang melaksanakannya. Saya Erik Yusuf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.